Jumpa lagi di acara kita Jam Kids. Hari ini Kak Desi ditemani sama Kak Olive. Nah, adik-adik, siapa di sini yang semangat buat ibadah? Siapa? Pasti banyak dan semua kita senang ibadah di hari Minggu. Nah, adik-adik, kalau kalian masih main, ayo simpan dulu mainannya. Buka YouTube-nya di channel GSKI Gajah Mada ya. Dan cari Jam Kids. Kita ibadah sama-sama ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini, kami mau beribadah Tuhan melalui online. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian Rumahku Bukan di Sini. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Pasti kita sangat senang dan kita bersuka cita memuji Tuhan.
Nah, untuk menambah semangat kita, yuk kita yel-yel ya Kak Olive ya. Yuk, yel-yel kita apa nih Kak? Jump. Jesus, you are my protector. Sama-sama ya Kak? Ayo Kak. Yuk, sama-sama ya. Jesus, you are my protector. Kayaknya kurang semangat ya Kak Desi Boleh ya. deh, Kak Olive Sekali yang lagi pimpin deh. Oke, yuk adik-adik sekali lagi ya, lebih semangat ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wey, anak-anak, adik-adik udah semangat sekali Iya. untuk pujian yang kedua. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Buka Alkitabnya, dibaca, tapi kelihatan Kak Olive, kalau yang rajin pasti akan selalu memberikan video ayat hafalan di grup. Iya, Nah, tapi jangan sedih adik-adik yang lainnya. Kalaupun belum kirim, masih ada minggu depan dan mulailah minggu ini. Alangkah baiknya begitu ya. Oke, kita nyanyikan pujian yang kedua. Ku buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, setiap hari kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Bisa melalui Truth Kids atau Truth Junior. Dan kita juga bisa memutar ulang kembali ibadah online melalui YouTube. Seperti ibadah online Jam Kids akan selalu ada di YouTube. Adik-adik boleh memutarnya kapan saja adik-adik mau. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hanya harimu Tuhan.
hanya hari-Mu Tuhan yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, pagi yang indah yang Kau berikan buat setiap kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami bisa dengar-dengaran sama kebenaran firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami, Tuhan. Buat kami mengerti kebenaran firman itu, Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesukaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, jumpa lagi with me. Kita sekarang mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong barang-barang yang mengganggu konsentrasi, tolong disimpan. Beberapa menit ke depan kita akan belajar firman Tuhan, oke? Ayo konsentrasi. Nah, hari ini kakak mau menjelaskan tentang satu orang yang kaya. Sultan lah, kalau gitu ya. Jadi kita mau bahas kerajaan sultan, gitu ya. Nah, namanya Abraham. Nah, Abraham itu punya dua orang saudara. Namanya Nahor dan siapa? Nahor dan Haran. Oke. Jadi papanya Abraham itu namanya Terah. Nah, Pak Terah ini punya anak Abram, Nahor, dan Haran. Gitu ya. Nah, mereka lahir di Ur Kasdim, atau kalau zaman sekarang di Irak, kurang lebih sekitaran Irak. Kemudian mereka hidup di sana. Dan Abraham itu suatu hari pergi ke Mesir. Jadi dari Irak itu ke Syria, terus ke Libanon, ke Israel, turun ke selatan ke Mesir. Gitu ya.
Jadi mengembaralah dia. Kemudian setelah beberapa waktu di Mesir, Abraham pergi ke Israel kembali. Waktu di Mesir kan Abraham kan bawa Sarah istrinya, terus Raja Firaun melihat dan suka dengan Sarah, tapi kan Bapak Abraham bilang ini adek gitu ya. Nah dari situ Raja Firaun itu senang dengan Abraham gitu ya. Dan kekayaan Abraham mulai bertambah tuh dari situ tuh. Ternak gitu ya. Kalau zaman dulu sultannya tuh sultan dari ternak atau dari hewan-hewan peliharaan gitu ya. Terus dari emas gitu. Kalau sekarang kan sultannya bisa dilihat dari rekening di banknya gitu ya. Kalau zaman dulu belum ada bank, nah yang dilihat adalah ternak, emas gitu ya. Oke, nah semakin lama Abraham itu semakin kaya, ternaknya banyak, gitu ya. Dia pergi bersama dengan keponakannya, gitu ya. Tadi kan Abraham ada 2 kakak beradiknya itu kan, satu Nahor, satu lagi Haran, gitu ya. Nah, anaknya Haran namanya Lot. Nah, Lot itu pergi bareng sama Abraham. Jadi Lot panggilnya uncle gitu ya, atau paman ke Abraham. Mereka bersama-sama memelihara ternak gitu ya. Makin lama makin banyak, Lot juga makin banyak gitu ya. Abraham semakin diberkati juga karena dia taat kepada Tuhan. Gitu. Makin lama makin banyak tanah yang dibutuhkan atau tempat yang dibutuhkan juga makin lama makin banyak gitu ya. Nah, karena mereka semakin besar, ternaknya semakin banyak, nah terjadilah perselisihan antara karyawannya Lot dan karyawannya si Bapak Abraham ini gitu ya. Mungkin mereka bersinggungan mengenai kalau zaman dulu itu kan kerjaannya ngasih makan binatang gitu ya, cari rumput, cari tempat yang luas gitu. Nah, bersinggungan di situ mungkin. Nah, mereka berantem. Akhirnya mereka menghadap tuannya masing-masing. Karyawannya Lot ngomong sama Lot, kurang sependapat dengan karyawannya Pak Abraham. Nah, mereka, Bapak Abraham dan Lot itu mendengar ternyata masing-masing pegawainya mereka ini berantem. Waduh. Kalau gitu, singkat cerita, Abraham manggil Lot. Lot, sini. Yes, uncle. Mereka bertemu lah. Nah, mereka bermufakat. Sebelumnya mereka tanya, Lot, jangan sampai kita berantem. Jangan sampai juga semua karyawan kita berantem. Gitu ya. Makanya kita diskusikan baik-baik. Gitu ya. Bapak Abraham memberikan saran kepada Lot untuk mencari daerah yang kamu suka supaya tidak bersinggungan nanti. Kamu pilih. Gitu ya. Nah, kalau lihat peta Israel itu kan gede tuh ya, besar. Nah, kamu pilih deh. Kamu mau di mana? Nanti aku lawan arahnya. Misalnya kamu mau di timur, aku ya di barat. Supaya tidak bersinggungan secara langsung. Gitu. Kamu pilih, Lot. Oke. Lot lagi lihat sekelilingnya gitu ya. Sambil diskusi juga dengan beberapa pegawai-pegawainya yang biasa memelihara binatang domba, kambing gitu ya. Nah, disepakati di satu tempat di dekat lembah Sungai Yordan. Oke, kamu ke sana nggak masalah. Bikin kalau zaman dulu tenda ya, kalau zaman sekarang bikin rumah lah gitu ya. Bikin rumah yang gede nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, aku agak ke arah sebaliknya.
Bayangin adik-adik. Nah, seorang paman bisa ngalah terhadap keponakannya. Harusnya Abraham bisa memilih. Pokoknya kamu di wilayah A, bisa. Paman, uncle, bebas dong. Lebih tua, bebas dong harusnya. Tapi itu tadi, ketulusan hati Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Walaupun dia lebih tua, walaupun dia punya kedudukan yang lebih daripada Lot, kekayaan yang lebih daripada Lot, semuanya lebih dari Lot. Dinilai dari sisi Tuhan juga Abraham mempunyai ketaatan yang lebih dari Lot. Tapi dengan segala ketulusan, dengan segala kerendahan hati juga, dia memberikan kesempatan kepada Lot. Kau pilih deh. Ya. Singkat cerita, mereka berpisah. Berpisah bukan untuk berantem gitu, enggak. Berpisah dengan baik-baik, semua. Pokoknya tadi Bapak Abraham bilang, kita tidak boleh bermusuhan karena kita saudara. Gitu ya. Kita tidak boleh berantem, termasuk seluruh pegawai kita. Tidak boleh ada yang berantem. Semua harus hidup dalam damai. Oke. Ternyata apa yang Abraham lakukan ini Tuhan lihat loh. Tuhan lihat ketulusan Abraham memberikan kesempatan kepada ponakannya untuk berkembang. Itu Tuhan lihat. Oh, ternyata selain Bapak Abraham taat, ternyata dia juga tulus. Memberikan kesempatan kepada Lot. Dalam keadaan yang lebih daripada Lot. Tidak egois. Tidak, oh yaudah kamu kalau ke tempat dekat Sungai Yordan kamu bayar ke aku. Bisa aja. Tapi dia enggak masalah. Kamu kalau ada kekurangan apa ngomong aja gitu kurang lebihnya. Bayangin, Tuhan lihat. Bahkan Tuhan ngomong sama Abraham, karena ketaatan kamu dan ketulusan kamu, keturunan kamu itu banyaknya seperti debu di tanah. Jadi debu-debu tanah itu kamu hitung coba. Kalau ada yang bisa hitung, ya itulah keturunan kamu. Dengan kata lain, tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Ingat loh teman-teman, apa yang kita lakukan, ketulusan yang kita lakukan, ada yang menilai nanti pada akhirnya, yaitu Tuhan sendiri. Gitu ya. Nah, dari kisah Abraham ini kita bisa belajar bagaimana ketulusan Bapak Abraham. Bagaimana dia bisa mengalah, memberikan kesempatan kepada keponakannya. Nah, walaupun dia lebih dari keponakannya. Baik itu lebih apa tadi? Lebih taat di hadapan Tuhan, lebih kaya, pokoknya lebih tua. Tapi dia nggak ego. Gitu. Nah, dari cerita itu kita belajar. Kita melakukan sama-sama nih. Gitu ya. Kakak ambil contoh misalnya. Misal nih, kita lagi main nih game online di laptop nih. Lagi seru nih. Datang-datang adek kamu minjem tuh laptop. Dia mau main. Coba. Nah, menurut kamu gimana? Nah, kamu kan sebagai kakak nih, lebih tua kan? Nah, gimana? Apakah kamu marahin tuh adik kamu? Padahal masih kecil tuh adik kamu tuh kan? Atau kamu cubit? Atau kamu laporin mama, bilang, "Wah, ini ganggu nih, anak kecil nih, rese nih." Coba. Atau kamu kasih laptopnya. Nih dek, sini dek. Nih mainnya. Kamu suka main ini kan? Nah, kamu open, kamu klik, suruh dia main.
pilihan ada di kamu. Mana yang kamu pilih? Kamu dengan tulus ngajarin. Jadi sama kayak Bapak Abraham tadi. Dia buang rasa ego dia sebagai paman yang lebih tua, yang lebih kaya. Dia buang tuh. Dia nggak anggap itu semua. Gitu ya. Kamu main sama adik kamu gitu ya. Kamu pilih mana tuh? Apakah kayak Bapak Abraham itu? Atau kamu pilih yang lain? Nah, setelah mendengar cerita dari kakak hari ini, kakak berharap kamu melakukan dengan tulus. Bukan karena nanti kalau adik kamu seneng main duduk manis gitu ya, mama ngeliat gitu. Nah, terus ya kamu mendapat sesuatu dari mama karena bisa mengayomi adik kamu, ngajak main adik kamu. Enggak. Tapi dari hati yang tulus. Contoh lain misalnya. Mau ujian nih kita nih kan. Apakah kita belajar sungguh-sungguh? Kita pelajarin semua pelajaran itu dengan sungguh-sungguh supaya ujian kita hasilnya baik. Terus kemudian beberapa bulan kemudian kita harus naik kelas. Gitu ya. Demi masa depan kita sendiri. Atau kamu belajar yang rajin supaya dapat nilai yang baik, supaya kamu naik kelas. Kalau naik kelas, dibeliin sepeda. Pilihan ada di kamu. Apakah kamu belajar dengan tulus untuk masa depan aku sendiri? Aku harus jadi pintar. Atau motivasinya kamu ingin mendapatkan sesuatu dari orang tua. Nah, itu agak beda tipis tuh. Nah, sekali lagi, semoga setelah mendengarkan cerita tentang Abraham dan Lot ini, kamu mempunyai ketulusan yang benar-benar tulus. Tidak mengharapkan sesuatu dari orang tua kamu. Contoh yang terakhir deh. Misalnya yang paling gampang di sehari-hari nih. Karena kita kan lebih banyak di rumah nih sekarang kan. Karena pandemi ini. Jadi lebih banyak berkomunikasi sama orang tua, betul kan? Nah, misalnya orang tua kita minta tolong gitu ya. Tolong ambilin gelas dong di atas meja. Mama lagi tanggung nih, lagi goreng kerupuk misalnya. Kalau ditinggal nanti keiteman gosong lagi kan. Pahit, nggak bisa dimakan. Tolong dong, kayaknya mama aus banget nih. Panas banget nih minyak nih habis goreng kan. Tolong dong ambilin gelas di situ. Tadi kayaknya mama taruh gelas di atas meja udah ada air dingin misalnya gitu ya. Oh, kita lagi sibuk nih kan, lagi main gitu kan, lagi di depan laptop main gitu. Nah, itu biasanya pilihannya banyak tuh. Apakah kita ambilin, oh iya mah, nih mah, gitu ya. Atau misalnya kita punya 1000 bahasa, 1000 alasan. Sibuklah ini itu. Nah, itu hal sepele sebenarnya. Atau juga kita melakukan itu, ngambil minum itu ke mama dengan harapan mama melihat kita anak baik gitu ya. Kita ngomong deh, mah jangan lupa ya, nanti beliin kuota ya mah. Nah itu dia tadi. Agak bedanya sedikit nih. Antara ketulusan yang kita lakukan atau dengan sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi, dengan firman Tuhan yang kita pelajari melalui Bapak Abraham dan Lot ini, semoga kita bisa belajar mengenai ketulusan. Oke teman-teman, firman Tuhan cukup. Kakak berharap hari ini kita mendapatkan berkat melalui firman Tuhan hari ini. Yuk, mari kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar bagaimana Bapak Abraham bisa memberikan kesempatan kepada Lot untuk bisa memilih pilihannya. Dengan ketulusan hati tanpa memikirkan Bapak Abraham itu lebih tua, lebih kaya, lebih segalanya. Tapi dia memberi kesempatan dengan tulus kepada Lot. Kami berharap Tuhan, kami juga bisa melakukan itu dalam keseharian kami. Tolong pimpin hidup kami,
agar kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati acara Jump Kids ini, berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami ada di sini, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa belajar firman-Mu kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat 15a. Sekali lagi, terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat 15a. Demikian firman Tuhan. Dan kasih-Nya bertambah besar terhadap kamu apabila Ia mengingat ketaatan kamu semua. Sekali lagi, dan kasih-Nya bertambah besar terhadap kamu apabila Ia mengingat ketaatan kamu semua. Dihafal ya adik-adik ya. Hafalan minggu ini terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat 19b yang berbunyi, demikian firman Tuhan, yang penting adalah menaati hukum-hukum Allah. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat 19b. Demikian firman Tuhan, yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Terima kasih. Oke, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami telah beribadah dari awal, pertengahan hingga selesai. Tuhan, pimpin hidup kami, supaya kami senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.